P27 Suamiku. Aidan melipat kedua tangannya di depan dada. Tersenyum tipis. Tapi masih bisa dilihat. Tatapan tajam ke depan. Jika kamu menjadikan ini sebuah sandiwara, sebaiknya lepaskan Syafira. Bebaskanlah dia dari hubungan yang penuh keterpaksaan ini. Saya tidak akan membiarkan Syafira terluka. Apalagi harus bersandiwara bahwa dia baik dan bahagia. Mas Yusuf sudah selesai bicaranya. Tanya Aidan kali ini melihat ke arah Yusuf. Jika sudah, kali ini biar saya yang bicara. Yusuf diam. Tak memberi jawaban. Karena Mas diam. Baik, berarti gantian saya yang bicara. Pertama, saya menikahi Syafira bukan karena keterpaksaan. Saya ikhlas. Bahkan sebelum kami melaksanakan ijab kabul saya memintanya menjadi istri saya. Tidak percaya? Silahkan tanya dengan Syafira langsung. Ya memang benar awalnya semua itu karena kesalahpahaman. Tapi pernikahan bukan ajang permainan. Jadi saya harus belajar menjalani dengan sungguh-sungguh. Karena saya bukan sekedar berjanji di depan ayah, saksi ataupun penghulu tapi juga berjanji dengan Allah. Semua yang kalian lihat tidak ada sandiwara sedikit pun. Murni perasaan kami. Saya sangat mengenal Syafira. Dan dia akan berontak jika dipaksa, balas Yusuf. Syafira istri saya. Mas Yusuf hanya iparnya. Apa yang terjadi dengan rumah tangga kami? Cukup kami yang tahu. Tapi satu yang bisa saya beritahukan, kami selain mencintai. Gak mungkin Syafira bisa mencintai laki-laki dalam hitungan bulan. Bantah Yusuf. Mustahil bagi manusia tidak bagi Allah. Apalagi hubungan kami halal. Maka saya meyakini Allah akan membuka rasa cinta itu. Sekalipun butuh waktu. Karena Allah tidak akan mempersulit sebuah kebaikan. Allah yang maha membolak-balikkan hati. Yusuf terdiam mencerna apa yang Aidan katakan. Mas Yusuf memang mengenal Syafira sejak kecil. Tapi dia istri saya. Jelas saat ini saya yang lebih mengenalnya saat ini. Dan saya punya cara tersendiri dalam menunjuk cinta saya untuk Syafira. Orang lain bisa menilai saya dingin, cuek terhadap istri. Tapi Syafira paham bagaimana saya. Karena kami suami dan istri. Kami tahu cara kami saling menyempurnakan. Syafira istri saya. Dan Mas Yusuf tidak perlu khawatir. Saya punya cara tersendiri untuk membahagiakan istri saya. Ujar Yusuf penuh penekanan. Meraih tabletnya lalu beranjak untuk masuk. Tanpa mereka sadari ayah menyunggingkan senyuman lebar mendengar jawaban yang Aidan berikan. Bahagia dan puas. Pilihannya tidak salah menikahkan Syafira dengan Aidan. Ayah memilih duduk di kursi. Karena melihat Aidan akan masuk. Yah, Aidan ke kamar dulu. Mau cek laporan soalnya. Tapi liburkan. Kok cek laporan? Laporan kafe ya. Dikirim ke email. Lanjutlah kalau gitu. Syafira sama bunda juga belum pulang. Mas, panggil Syafira saat sudah berada di kamar. Aidan sedang duduk di tepi ranjang sambil bersandar. Loh udah pulang? Udah. Malah udah berberes di dapur. Mas ngapain? Aidan menyerahkan tabletnya. Memperlihatkan dia sedang mengerjakan laporan coffee shop dan toko kerajinan. Mas malam ini keluar yuk. Sambil mendudukkan tubuhnya di depan Aidan. Mau kemana? Ada tempat wisata baru. Asia Heritage namanya. Asia Heritage? Tanya Aidan lagi memastikan. Iya. Asia Heritage mengusung tema wisata ala negara-negara di Asia. Seperti Korea Selatan, Tiongkok, Jepang, dan Indonesia. Disediakan aneka spot foto yang menyerupai miniatur Jeju Village, Chinatown, dan Little Kyoto. Cantik deh. Lihat nih. Sambil membuka akun sosmed yang menampilkan suasananya di Asia Heritage. Kalau malam cantik. Loh, romantis. Ada lampionnya. Mau ya? Aidan mengangguk. Makasih. Sambil mengecup singkat pipi Aidan. Selesai maghrib mereka menuju ke Asia Heritage. Bersama ayah dan bunda juga. Benar-benar mengusung tema ala Asia. Saat sampai disambut oleh gerbang tinggi dan kokoh seperti gerbang kerajaan Takeshi yang ada di televisi itu loh. Mengabadikan beberapa momen kebersamaan mereka. Aidan tak membiarkan Syafira lepas dari genggamannya. Recommended nih buka coffee shop di sini.
Ujar ayah saat mereka sedang berdiri di depan kolam yang berhiaskan lampion. Ih ayah mah gak asik. Lagi liburan yang dibahas bisnis. Bawelnya gak berkurang ya setelah nikah. Ujar bunda. Kalau Sya gak bawel bun. Bakalan sepi. Apalagi Mas Aidan bukan tipe yang banyak bicara. Ujar Syafira membela diri. Aidan sabarkan dengan tingkah anak bunda. Aman bun. Jawab singkat padat. Tuh kan bun. Kita bahas udah kemana-mana. Mas Aidan mah jawabnya singkat gitu. Sambil menjulurkan lidah ke arah Aidan dan Aidan hanya membalas dengan mencubit hidung Syafira. Ada agenda kemana aja? Sya pengen ajak Mas Aidan ke Istana Siak. Lalu sempat juga pengen ke Bengkalis. Jauh Sya. Ujar bunda. Gak apa-apa kan mas? Aidan mengangguk. Dan Syafira merangkulnya. Ayah dan bunda hanya bisa geleng-geleng kepala. Oh ya mas besok siang kita ke perpustakaan kota ya. Bentuknya seperti buku yang terbuka. Pukul 10 malam mereka sampai rumah. Kianita dan keluarga kecilnya sudah kembali ke rumah mereka. Mas buruan ganti bajunya. Masak mau tidur pakai baju itu. Ujar Syafira saat baru keluar dari kamar mandi. Siap Nyonya Aidan. Jawab Aidan sambil berlalu ke kamar mandi. Syafira duduk di depan meja riasnya. Tak besar hanya sebuah meja yang ditaruh kaca besar berbingkai. Sini mas yang sisir. Ujar Aidan tiba-tiba. Mas nih. Suka banget ya buat Sya kaget. Aidan pun menyisir rambut Syafira dan Syafira mengaplikasikan serum ke wajahnya. Mas gantian deh duduk sini. Pinta Syafira sembari meraih sisir yang Aidan pegang. Aidan heran. Tapi menurut Syafira membersihkan wajah Aidan dengan air mawar. Mas udah cuci muka tadi Sya. Udah deh diem dulu. Gak terima protesan. Tegas Syafira. Setelah selesai membersihkan wajah Aidan dengan air mawar, Syafira mengaplikasikan serum ke wajah Aidan. Memijatnya perlahan. Baik kan Sya. Suaminya dirawat. Gak egois perawatan sendiri. Tapi ingat kalau semakin glowing jangan macam-macam di luar. Awalnya memuji diri sendiri. Ujungnya mengancam sang suami. Cekak-cekak. Mas gak perlu pakai beginian Sya. Maksud mas. Gak perawatan pun banyak yang antri gitu. Sya yang bilang ya bukan mas. Ih. Awas aja macem-macem. Ancamnya. Aidan terkekeh mendengar ancaman dari sang istri. Ternyata istri nakalnya mulai posesif. Emang pernah mas macam-macam. Ya kan mereka yang deketin mas. Bukan mas yang deketin mereka. Apalagi setahu mereka mas Sigle. Ih mas mah kesempatan ya. Mas bilang dong udah punya pasangan. Protes Syafira. Ya udah kita publikasi ya. Syafira terdiam. Teringat akan kata-kata Hanum beberapa waktu lalu. Asteris apa sih yang kami takut Isya? Gak usah pedulikan kata orang. Yang namanya orang gak suka. Mau kita baikin tetap aja gak suka Sya. Tapi orang yang sayang dan peduli. Mereka pasti paham. Kalau soal kampus. Kenapa? Dekan dan beberapa dosen juga udah pada tahu kan. Hidup itu bukan menurut netizen Sya. Kata-kata Hanum memenuhi otaknya. Sya kok ngelamun. Ya sudah kalau belum siap. Kasih Sya waktu sedikit lagi ya. Pinta Syafira dan Aidan mengangguk. Oh ya Sya. Kamu dan Mas Yusuf udah lama saling kenal. Tanya Aidan pura-pura gak tahu. Padahal tadi Yusuf sudah memberi tahu kedekatan mereka. Kok jadi bahas Mas Yusuf? Pengen tahu aja. Kami udah kenal Mas Yusuf dari kecil. Sya, Tekia dan Mas Yusuf dulu seperti sahabat gitulah. Aidan mengangguk. Mencoba memahami apa yang Syafira ucapkan. Terus, Tekia dan Mas Yusuf dijodohkan. Entah kenapa Aidan merasa Yusuf memiliki rasa lebih terhadap istrinya. Bukan sebatas sahabat atau ipar. Lebih dari itu. Itulah yang membuat Aidan bertanya. Apa mereka dijodohkan? Syafira menarik Aidan ke arah ranjang. Karena kamarnya tak ada sofa seperti kamar mereka di Jogja. Rasa kantuknya tiba-tiba lenyap karena pertanyaan sang suami dinginnya itu. Aidan duduk bersandar di ranjang. Dan Syafira memposisikan tepat di samping sang suami. Merangkul pinggang sang suami. Jujur deh, kenapa Mas tanya soal ini? Dan mengambil kesimpulan bahwa Tekia dan Mas Yusuf dijodohkan. Pengen tahu aja. Jawabnya datar. Sya.
Tekia dan Mas Yusuf itu udah kenal dari kecil. Tetangga malah. Dan mereka menikah atas keinginan mereka sendiri. Mas Yusuf yang melamar Tekia. Kening Aidan mengerut. Yusuf menikahi Kianita atas keinginan. Kenapa dia seakan menaruh hal lebih ke Syafira? Apa yang Yusuf tunjukkan tadi bukan sekedar perhatian sahabat atau ipar. Sekalipun Aidan lelaki dingin. Tapi dia bisa membedakan semua itu. Mas, kau diem. Gak apa-apa. Tidur yuk. Masih. Ada yang disembunyikan nih. Gak ada. Mas agak aneh aja dengan perhatian Mas Yusuf ke kamu. Dia seakan mengenal kamu luar dalam. Huaf. Dulu kami memang cukup dekat. Tapi gak lebih. Rasa nyaman. Mungkin lebih ke adik kakak kali ya. Tapi sejak dia memutuskan melamar Tekia, Sya merasa gak pantas aja jika terlalu dekat seperti dulu. Jaga perasaan Tekia aja. Aku Syafira. Walau belum sepenuhnya mengakui dia pernah menaruh hari pada Yusuf. Maaf mas. Sya gak bisa bicara semua secara terbuka. Sya bukan gak mau jujur. Sya mau jaga semuanya aja. Batin Syafira. Dulu Sya cukup terbuka sama Mas Yusuf. Ya karena kan ayah cukup keras dan Mas Yusuf teman laki Sya satu-satunya yang ayah izinkan dekat sama Sya. Ayah percaya sama Mas Yusuf untuk jaga Sya dan Tekia. Kalau Sya lagi marah sama ayah, Mas Yusuf teman Sya cerita. Tapi sebatas itu aja sih mas. Karena Sya gak punya kakak laki-laki kali ya, Ali Syafira. Aidan membelai lembut rambut Syafira. Ya udah tidur yuk. Besok kita jadikan ke perpustakaan. Lagian ini udah hampir jam 12. Mas Yusuf ada ngomong apa sama mas? Jujur deh, tanya Syafira penuh selidik. Apa ya? Jangan buat Sya penasaran deh. Mungkin lebih takut kamu mas sakiti kali ya. Tapi apa? Tapi mas ngerasa kekhawatiran dia bukan sekedar antara sahabat. Ataupun adik. Lebih ke perasa lelaki ke wanitanya. Syafira mengerutkan dahinya. Gak usah mengada deh. Dia suami Tekia loh mas. Tuh kan mas jadi serba salah. Itu kan penilaian mas. Tapi mas gak peduli dengan itu. Yang pasti kita baik-baik saja dan bahagiakan. Syafira mengangguk. Yang lalu cukup jadi masa lalu. Mas masa depan Sya. Ya udah kita tidur ya. Ajak Aidan. Assalamualaikum Sya. Salam Fitri. Waalaikumsalam. Jawab Bunda. Sya mana bun? Dia jahat balik gak ngabarin Fitri. Omel Fitri tanpa sadar ada Aidan yang sedang duduk di ruang tamu. Ada. Lagi jemur pakaian. Jawab Bunda dengan lembut. Tak lama kemudian Syafira baru masuk selesai dengan jemurannya. Dan Fitri langsung menjewer telinga Syafira yang berbalut hijab. Au, sakit stroke. Kenapa balik gak ngabarin? Omelnya sambil melepaskan jewerannya. Hehehe. Belum sempat. Maklum banyak agenda. Fitri melotot tapi tiba-tiba matanya teralihkan dengan sosok Aidan yang melihat interaksi mereka. Tiba-tiba Fitri tersenyum semanis yang dia mampu saat melihat Aidan. Siapa bun? Keponakan. Jodohinlah sama Fitri. Bisiknya. Bunda sontak terkekeh. Mendengar bisikan dari Fitri. Tapi kini Syafira yang melotot. Izin dulu sama Syafira. Balas Bunda. Fitri mengerutkan keningnya. Melihat ke arah Syafira. Kok ke Syabun? Mu siap jadi manusia? Tanya Syafira sambil memainkan alisnya. Uhuk. Fitri terbatuk-batuk. Syafira berjalan mendekat ke Aidan dan duduk di samping Aidan. Mas kenalin itu Fitri teman seperjuangan. Tapi tidak seperkandungan. Ujar menunjuk Fitri. Ekstrim banget tuh kata-kata Sya. Protes Fitri. Hahaha. Oh ya Fit. Kenalin. Ini Mas Aidan. My husband. Kata my husband penuh dengan penekanan. WHAT. Fitri kaget dan juga membuat yang lain kaget karena suara yang cukup melengking di telinga. Syafira pun melemparnya dengan bantal sofa. Bun. Sya becandakan. Tanya Fitri ke Bunda. Beneran stroke. Balas Syafira. Kapan? Kok Fitri gak dikasih tahu? Protes Fitri. Udah 6 bulan. Hehehe, jika dua sahabat itu sedang berdebat. Berbeda dengan Aidan malah tampak santai. Hua. Bisa-bisanya aku gak dikasih tahu. Mas ke belakang dulu ya. Nyusul ayah. Kalian ngobrol aja. Ujar Aidan dengan santainya.
Dan Syafira mengangguk. Syafira dan Fitri pun kini duduk berdua. Syafira menceritakan semua yang terjadi. Tak tertinggal satu hal pun. Eits, tapi ada yang gak Syafira ceritakan saat momen mereka berdua pastinya. Cukup jadi konsumsi mereka aja. Fitri belum cukup umur untuk tahu itu. Terus sekarang kalian, kami baik. Sangat baik dan bahagia. Pacaran halal itu indah Fit. Gak perlu takut dosa. Balas Syafira. Kalian udah. Sambil memainkan kedua jari telunjuknya. Anak di bawah umur dilarang tahu. Hahaha. Umur kita sama ya. Protes Fitri. Iya. Tapi kan dirimu masih sigle. Kalaupun ada pasangan. Belum halal. Jat belum waktunya untuk tahu. Hehehe. Ledek Syafira. Apapun itu yang penting kamu bahagia Sya. Ya walaupun caranya agak ekstrim juga sih. Soal jadi madu Sya gimana? Jadi. Emang boleh. Boleh. Asal siap-siap aja. Sambil memainkan kedua alisnya. Ogah ah. Serem kayaknya. Hahaha. Mereka pun tertawa berdua. Tak terbayangkan bagaimana kejamnya Syafira jika sampai memiliki madu. Siap disiksa kali ya. Atau bakal kayak Romusa. Mas naik motor aja ya. Naik mobil aja Sya. Ujar ayah. Kalau naik mobil gak bisa menikmati pacaran ya. Ayah dan bunda menggeleng. Kuncinya mana ya? Ayah pun memberi kunci motor Syafira yang lama. Menikmati masa pacaran halal alasannya. Perpustakaan Suman HS adalah tujuan mereka. Sebuah perpustakaan negeri yang terletak di pusat kota Pekanbaru dengan bentuk bangunan seperti buku yang terbuka. Mana mungkin Aidan menolak? Apalagi dia yang seorang dosen. Membaca adalah salah satu jembatan bisa terus mencapai kesuksesannya hingga di titik saat ini. Bukan tanpa alasan Syafira mengajak Aidan. Karena jika dilihat dari kamar Aidan yang memiliki pustaka kecil, jelas tempat seperti ini sangat dia inginkan. Mereka sudah berada di dalam ruangan megah itu yang terdiri dari 6 lantai, ber-AC dan free wifi, serta kedap suara. Tahu gak mas perpustakaan ini itu dijuluki perpustakaan termegah di Indonesia. Mas pernah dengar, tapi belum pernah ada kesempatan untuk datang. Hikmah berjodoh dengan orang Pekanbaru. Balas Aidan sambil berjalan mengelilingi rak buku yang tersusun rapi. Pustaka ini diapit 2 gedung megah lainnya. Sebelah selatan ada Bank Indonesia, BI, dan sebelah utara ada kantor Gubernur Riau. Gedung Pustaka Suman HS ini terkesan unik dan eksotis. Bentuk bangunan dari kejauhan seperti atap gedung saling menyilang setengah lingkaran. Tak ubahnya sebagai meja tempat untuk membaca Al-Quran. Bentuk ini sebagai filosofi akan ajaran Islam yang erat dengan budaya Melayu. Syafira menjabarkan. Bagaimanapun Syafira terlahir di kota ini. Jelas dia tahu banyak tentang budaya Melayu. Tapi ayah masih kental dengan budaya Sundanya. Jadi gak heran jika Syafira pun paham akan budaya Sunda dan bahasanya. Sepertinya ini juga tempat favorit istri mas ini ya. Syafira mengangguk. Tak heran jika Syafira cukup cerdas karena membaca juga hobi. Bedanya dia tak memiliki pustaka seperti yang Aidan miliki.